install MySQL sudah ya? Sudah, Pak. Password MySQL. Oh iya, udah ada. Apa Mas? Ini saya buka MySQL-nya. Sudah punya Mas? Sudah. Apa Mas? Coba MySQL, menu, username-nya apa, password-nya apa? MySQL. Spasi Mas. Menu, spasi, username-nya pakainya apa kemarin? Root atau pakai apa? Root, Pak. Root ya, coba root. Mainpay, spasi mainpay. Enter. Passwordnya coba dimasukkan Mas. Oke, wah Mas Muhtar ini orangnya apa namanya? Manajerialnya bagus nih. Berarti ya. Tanya password MySQL ternyata sudah dicatat Mas, apa diapain Mas kemarin? Iya, dicatat, Pak. Dicatat. Oh iya. Bagus, perlu dicontoh nih ya teman-teman. Ya. Kemudian Mas Muhtar show databases coba Mas. Klik enter apa masukin ketik Mas. SHOW show Pakai spasi spasi, Pak. ya spasi databases ya sama ya titik koma Mas Oh. titik koma nggak usah diketik lagi titik koma langsung bukan titik koma gitu titik koma itu semikolon toh nggak Mas? Oh, iya tahu. Nah gitu tapi error itu ulangi lagi show databases titik koma Gini, Pak. iya nah ini saya sebenarnya nggak ngajar mata kuliah ini ya mata kuliah ini ada di apa ya mata kuliah basis data kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan database ya, menampilkan database yang kita miliki. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kita bisa melakukan remote remote FTP itu menggunakan apa kemarin? FileZilla ya. Kita bisa remote server kita menggunakan apa? Menggunakan apa? SSH ya, Secure Shell Protocol. Nah, database juga bisa kita remote ya, teman-teman ya. Ya, database bisa kita remote menggunakan banyak aplikasinya, pakai Navigate bisa, pakai MySQL apa gitu, MySQL tabel juga bisa. Silakan kalian cari untuk meremote database ya. Nanti kalian nggak perlu ngetik-ngetik kayak gini, tapi karena kita belum menginstal remote database ya, jadi kita harus ngetik-ngetik kayak gini ya, ngetik-ngetik. Oke, kembali ke materi. Sekarang read database, Mas. Read database, perintahnya. Nah, create database perintahnya adalah create nama tabelnya, bentar. Create database spasi nama database-nya, Mas. Create bukan read. Create, C, Charlie. Create ya, create menciptakan database. Bukan Jawa, Mas. S-nya satu aja. Database spasi nama database-nya. Misalnya nama database-nya Muhtar lah ya. Titik koma.
Oke, sekarang di show databases lagi mas. Nggak usah diketik lagi mas, dipencet atas saja mas. Kamu di layar di keyboardmu ada tombol atas tau. Nah itu. Nah sekarang sudah tercreate ya, Muhtar ya. Sekarang kita akan meng-create tabel mas. Jadi ada database, di dalamnya itu ada tabel ya. Dalam tabel itu ada baris ya. Untuk meng-create tabel agak rumit karena kita harus mendefinisikan struktur dari si tabel tersebut. Nah, perintahnya create tabel ya, create tabel spasi log ya. Misalnya log atau catatan lah ya, catatan. Kemudian kurung buka, kasih spasi mas. Kemudian kita buat kolomnya itu namanya id, misalnya id spasi, tipe datanya adalah integer, int besar semua mas, jangan di spasi mas, di spasi mas, int dalam kurung 6 mas, int dalam kurung 6, artinya kita membuat sebuah id dengan tipe data integer dengan isi atau volume atau jumlah karakternya itu maksimal 6 ya, 6 digit. Kemudian ketik lagi mas, unsignet mas, unsignet spasi mas, kasih spasi mas, unsignet besar semua mas, unsignetnya spasi, auto increment besar semua, auto spasi, underscore increment. Increment tulisannya gimana Pak? Bukan increment ya, increment CREMENT mas bilang cocoknya spasi primary key koma mas, key koma mas, bukan semikolon, koma. Nah ini tadi kan dalam satu catatan ini kita nggak cuma mau ngasih nggak mau ngasih satu kolom aja ya, kemudian kasih kolom baru namanya catatan. Ini tulis catatan Pak? Iya, tulis catatan. Pasti gede semua mas, sekarang pakai caps lock aja mas. Enggak, catatannya kecil aja. Catatan, spasi. Nah, habis ini besar semua ya. Varchar misalnya. Varchar digandeng mas, varchar mas. Digandeng, sambung. Varchar dalam kurung 30 lah, 30. Spasi not not mas, bukan not catatan mas. Not spasi 0. Kemudian kurung tutup titik koma. Enter kan? Oh iya, nah database. Lupa tadi. Back. Apa? Udah ngetik telepon. Tadi untuk MySQL bagaimana cara ceknya? Apa? Bentar dulu mas. Sabar. Use Muhtar dulu mas. Mas Muhtar, dihapus dulu semua. Jangan dihapus, bawah aja mas, bawah. Use USA gunakan, bukan
A tapi E ya, use spasi daftar. Jangan besar semua Mas, kecil. Kecil Mas. Kan tadi Ini kita use-nya juga gede, kecil, Pak. iya ya, nggak apa-apa. Terserah kalau itu. Titik koma. Nah, habis itu ketik perintah tadi Mas, create tabel tadi Mas. Nah, itu. Enter. Oke. Sekarang kamu sudah punya tabel di dalam database Mukhtar. Kemudian ada di dalamnya ada dua kolom ya. Kolomnya adalah ID ya, kolom ID dan juga kolom apa tadi Mas, catatan ya Mas. Betul ya, ada catatannya. Wah, catatan di dalam catatan. Ya, yes, nggak apa-apa wis. Sekarang Mas Mukhtar bisa di exit dulu Mas. Nah, SQL-nya Mas. Exit titik koma, iya, bentar. Masuk ke var cd spasi /var /var langsung /var /www/html enter ls, coba Mas di situ ada apa Mas? Nah di situ ada index.html ya. Index.html-nya kita edit aja ya Mas ya. Kita edit aja Mas. Ya, index.html-nya kita edit aja, kita ganti namanya jadi index2.html ya Mas ya. Caranya mv, pakai mv aja. Spasi index.html spasi index2.html. Enter. ls lagi Mas. Nah, sekarang sudah nggak ada index.html ya di situ ya. Sekarang langsung aja ketik Mas nano index.php Mas. Kalian sudah belajar jangan dikasih spasi. Index.php, nano index. Kalian sudah belajar PHP belum? Ini di spasi Mas, nano spasi index.php Mas. Nano spasi index.php. Sudah pernah belajar algoritma pemrograman belum? Baru C++ Pak, PHP belum. Baru C++ ya. Ya, sama aja lah ya. PHP, C++, Java semuanya tuh easy lah ya. Kalau kalian sudah paham konsepnya, easy lah semua. Mau PHP kayak Java kayak Vue.js kayak apa kayak. Oke, Mas Muhtar, Ya, ini Pak. saya chat, kamu copy paste aja Mas tulisan itu Mas. Kamu edit Mas. Username MySQL-mu tadi apa Mas? Username MySQL. Root ya. Oh iya. Passwordmu apa Mas? Passwordmu. Tulis di situ Mas. Oh, jadi kelihatan ya. Gak apa-apa ya Mas Muhtar kelihatan. Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa ya. Buat contoh buat teman-teman. Jadi kalau pengen juga aja. Database-nya tadi Muhtar ya Mas, kalau nggak salah. Oke. Di sini, nah, saya akan jelaskan. Kalau PHP itu ya, di sini tuh ada pendefinisian variabel. Kayak kalian di C++ sama aja pendefinisian variabel. Kalau di C++ itu kan kalian definisikannya int ya, varchar, kemudian char, kemudian apa lagi ya? Ya itulah ya tipe data, kemudian nama variabelnya itu kalau di C atau C++. Nah kalau di PHP nggak gitu ya.
Kalau di PHP, kalau kita mendefinisikan karakter atau varchar, itu tinggal kita kasih petik dua itu ya, petik-petik itu ya, petik-petik tinggal kita kasih di sana. Kemudian kalau kita mendefinisikan angka, dolar apa namanya, nama variabelnya sama dengan langsung saja 1, 2, 3 gitu ya. Dia nggak usah dikasih petik-petik kalau angka. Nah, itu aja. Gampang sekali kalau di PHP itu isinya. Dan kemudian di sini kita mendefinisikan username, password, dan DB name. Kemudian di sini ada connect ya, koneksi ke MySQL, caranya begini. $con MySQLi, nama servernya apa. Ini boleh kita rename ya. Variabel ini namanya variabel parameter ya teman-teman. Mungkin di C++ sudah sampai situ. Nah, kita ngoper antara satu fungsi dengan fungsi lain menggunakan parameter ya. Untuk ngoper bola satu ke tangannya fungsi lain untuk bisa dieksekusi oleh orang lain atau fungsi lain, itu pakainya fungsi lain karena di dalam fungsinya ada parameter. Nah, ini namanya variabel parameter. Ini bisa kita rename sesuka kita. Ini sampel aja ya. Server name, username, password, DB. Nah, fungsi MySQL ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat koneksi antara servermu, username, dan juga passwordmu. Dan juga databasemu ya tentunya ya. Kemudian di sini ada proses checking atau proses pengecekan. If $connect error, nah, maksudnya $connect error, outputnya connect error, maka dia tulisannya adalah connection failed. Nah, connection failed itu terjadi kenapa? Mungkin kamu nulisnya rootnya salah, username-nya, passwordmu mungkin saja salah, mungkin saja databasemu namanya salah. Tapi kalau semuanya sudah betul, kenapa masih tidak bisa? Yang belum bisa itu karena privilege aksesmu. Jadi harus di grant all access to username root ini, kemudian apa namanya? Apakah kita mengizinkan dia untuk dapat diakses dari luar? Nanti kalau nggak bisa berarti kita harus edit lagi mas. Kita kasih grant access dulu. Kita kalau nggak buat user baru lagi. Itu ya mas. Kita coba dulu nanti. Kalau sudah di sini ada perintah untuk insert ya, insert into my case. Nah, my case ini adalah tabelnya. Tabel ini kita rename mas. Jadi apa tadi catatan ya mas ya? Ya mas ya. Iya. Ya catatan. Ganti mas. My case-nya diganti catatan mas. Jadi kalau insert into di sini adalah nama tabelnya. Sayang sekali tadi saya buat nama tabelnya sama, nama kolomnya sama seperti nama tabelnya. First name diganti dengan ID mas. Kolom pertama di dalam catatan tadi ada ID ya. Kemudian last name diganti dengan catatan. Oke, dihapus emailnya mas. Nah, value-nya coba diganti mas 1 mas. John-nya diganti 1. Do-nya diganti ya terserah lah. Coba gitu ya, coba. Kemudian ini dihapus lah. John example. Oke. Mas Muhtar, coba di Ctrl X, Ctrl X. Kemudian di Y, bisa. Bentar. Kemudian kamu PHP ya, ketik PHP, pasti index.php. Online 8. Ada error ini mas. Unexpected response while doing caching. Okay. Mas Muhtar, coba untuk di share dulu ke teman-temanmu ya. Saya mau izin ke belakang dulu ini.
Ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Saya tunda dulu, saya izin ke belakang dulu. Recording stopped. Kalau pakai PHP biasa, pakai Linux yang biasa ini ada error biasanya. Nah, apa error seperti ini terjadi? Oke, karena error, kita masuk ke MySQL lagi, Mas. Ini permasalahannya di MySQL-nya nih. Mas Muhtar, Recording in progress. Iya, Pak. halo? Ya, karena error kita masuk ke MySQL lagi. Di Ctrl C dulu, Mas. Itu, Mas. Oh, inaktif ya. Di loginin lagi, Mas. Berapa? Oke, karena error kita masuk ke MySQL dulu. MySQL main urutnya. MySQL main u spasi main u spasi root enter. Oke, sudah. Kita buat user baru aja, Mas Muhtar, biar kita lebih enak ya. Kita perintah create ya, create atau menciptakan, create user, spasi, muka-muka nggak error nih habis ini. Spasi petik nama username-nya siapa? Petik 1 atau 2, Pak? Petik satu aja. Petik satu aja. Bisa sih petik dua, cuman kita pakai petik satu aja yang standar. Nama usernya siapa yuk? Muhtar atau mau Syarif atau Udin ya, silakan. Oh, Naufal kok malah Naufal. Naufal nggak usah habis petik kasih petik dulu, add petik lagi localhost, petik lagi identified spasi mas spasi identified by spasi petik passwordnya apa mas, ketik mas di situ mas. Ini bikin baru. Ya, bikin baru. Boleh sama ya nggak apa-apa sih. Kalau bisa baru aja. Ada angka, ada huruf, ada karakter, ya. Ada huruf besar. Karakternya belum ada ya, underscore ya. Petik. Dicatat dulu mas, biar nggak lupa mas. Titik koma. Pak. Maaf. Enter.
Your password does not satisfy. Belum ada huruf besar itu, Mas. Oh iya. Nggak bisa. Di atas ini bisa. Nggak bisa, Pak. Petik, Mas. Petik, Mas. Local hostnya kasih petik, Mas. Nah, enter. Oke ya. Sekarang grant all, Mas. Grant. Grant. GL. Grant. Grant. Spasi all. Spasi privileges. Privileges ya. Privileges tulisannya. Spasi on. Bintang, Mas. Bintang. Bintang, titik, bintang. Bintang, lambang bintang. Ya, bintang, titik, bintang. Spasi to. Usernya tadi siapa? Novel ya. Kasih petik, Mas, jangan lupa. Kasih petik-petik novel. Add localhost. Add petik localhost. Petik titik com. Oke. Flux privileges. Flux FLUSH. Titik com. Enter. Exit. Kamu masukkan password dan username yang baru tadi ke index.php. Kamu masuk ke var www dulu, Mas. Jadi var www html nano index.php. Diganti username sama passwordnya. Ctrl X J. Ctrl X Y. Enter. PHP index.php coba. PHP spasi index.php. Nah, itu sudah selesai itu. New record created successfully. Nah, sekarang kamu masuk ke MySQL lagi, Mas. Ngecek, Mas. Masuk ke MySQL menu root. Ya, nanti habis ini kamu jadi hafal sendiri tuh. Masuk ke apa namanya? Use Muhtar ya, use Muhtar. Itu command. Select bintang from SELECT spasi bintang spasi from spasi catatan. Iya kan? Tadi catatan login ya. Titik koma enter. Nah, sekarang sudah ada tuh catatan coba. Oke, kita kembali lagi edit lagi PHP-nya ya. Biar kalian sambil belajar PHP ya. Ada yang sudah mengikuti Mas Muhtar? Mau gantian mungkin? Ada yang mau menggantikan Mas Lukman? Mas Muhtar? No, nggak ada. Nggak ada yang nanti diajari ya Mas Muhtar teman-teman. Exit dulu Mas.
Exit dulu, exit titik com. Nanoindex.php. Yo kok new file mas? Ctrl X. Index mas. Nah, sekarang kamu buat looping mas di situ mas. Looping tahu nggak? Tahu, tapi kalau di sini Iya bentar. Saya bebas tekan aja ya. Tuh mas, for each colors ya, colors hash value. Ini Dicat, di cat. Copy ini paste dimasukin di mana, Pak? di bawahnya $SQL mas. Di sini. Di atasnya $SQL aja di atasnya. Sini, Pak. Ya, tuh. Klik kanan mas kalau mau paste mas. Nah, sekarang $SQL-nya mas. $SQL-nya itu di-cut, bisa nggak kamu cut? Di copy, dimasukkan di dalamnya itu loh mas. $SQL sampai paling bawah mas, sampai error mas. Sampai error, sampai bawahnya error. Bawahnya lagi mas. Nah, itu. Kamu copy, terus Ya, aduh, salah, Pak. ya. Atau kamu ketik aja mas di situ mas. Ketik aja mas. Ketik aja mas. Ketik aja di situ ya, ya sudah di situ. Ketik $colors itulah. Kalau $colorsnya copy paste aja gitu mas. For each-nya echo-nya dihapus aja mas. Echo-nya dihapus. Kurung kerawal tutupnya sampai echo dihapus mas. Itu kurung kerawal buka jangan dihapus, jangan dihapus. Tetap ada kurung kerawal bukanya. Nanti kita tambahkan aja di bawah. Echo-nya hapus mas. Ya, echo nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Nah, insert into catatan, edit catatan 1 lah. Cobanya itu diganti mas, Cobanya diganti $value mas. Itu dihapus mas, insert. Kamu kok nulis insert di situ? Enggak. Ulangi. Jangan dihapus semua. Yang dihapus itu yang ini mas. Ini mas, harus mas. Nah, sudah. Sekarang yang ini kamu ganti sama $value. $value. Iya. Maksudnya $value gimana Pak? Ini nih. $value itu kamu ketik ini. $value. Oh. Ini saya itu. Ya, nanti. Terus ID-nya dihapus aja mas ini mas. Karena kita nggak mau input ID. Ini dihapus, ini dihapus.
Karena kita sudah setting tadi jadi auto increment. Mana lagi Pak tadi? Oh, Ya. Oke. Eh, tadi belum dikasih kurung kerawal tutup. Di sini kasih kurung kerawal tutup, Mas. Nah. Sudah? Sudah? Kalau sudah, di close, Mas. Di apa namanya? Terus dijalanin lagi, Mas. PHP. PHP index.php. Oh, salah. Ini, Mas, di nano lagi, Mas. Dipencet atas, Mas. Pencet atas. Nah, di situ dikasih ini, Mas. Insert pintu catatan. Dikasih petik 2, Mas. Ini kasih petik 2, Mas. Nah, di sini dikasih petik 2 juga, Mas. sebelum kurung. Iya. Jangan. Setelah kurung maksudnya, Mas. Setelah kurung. Belum. Petik 2 titik, Mas. Petik 2 titik. Nggak usah kasih petik 1. Yang di petik 1 sana juga diganti petik 2 titik. Titik petik 2. Nah, titik petik 2. Nah, coba lagi, Mas. Di Ctrl X di PHP index.php. Anon kolom red. Oh, ya. Kurang petik, Mas, ternyata, Mas. Diedit lagi, Mas. Nano index.php. Terus di situ dikasih petik, Mas. Di sampingnya petik 2, Mas. Dua yang mana Pak? Yang di value. Nah, itu kasih petik 1, Mas. Di samping sana, samping kiri. Samping kirinya lagi. Nah, petik 1. Nah, di belakang juga, Mas. Nah, Ctrl X di terus di PHP ini. Sekarang kamu jalankan MySQL dengan urut. Terus use Mohtar. Terus select bintang from. Select spasi bintang. Spasi from. Catatan. Titik koma. Nah, coba red, green, blue, yellow. Sekarang sudah ada itu ya. Exit dulu, Mas. Sekarang kita akan mencoba bagaimana Mas Muhtar akan membuat suatu penjadwalan. Ya, misalnya jam 10 lebih 12, Mas Muhtar akan menjalankan perintah ini. Jadi setiap jam 10 lebih 12, Mas Muhtar akan membuat looping red, green, blue dan dimasukkan ke dalam tabel catatan yang ada di MySQL. Mas Muhtar bisa minta tolong buka browser, Mas.
browser yang kamu pakai biasanya apa. Ya. Cari di Google, Mas. Cari di Google. Cron tab guru. Cron tab. Cron. C. Cron tab guru. Spasi guru. Nah, dibuka, Mas. Tadi perintahnya adalah pukul 10 lebih 13, coba. 10.13. 10.13, berarti di situ 13, ganti 13. Kan itu menit tuh. Di sini kan ada tulisannya tuh, menit. Ya. Menit. Nah, ini kan menitnya ganti 13. Kemudian di sini diganti jam 10. Nah, ini kamu copy paste, Mas. Ini semua, Mas. Kamu copy dulu, Ctrl A, C. Yang 13, 10, bintang. Copy. ya sudah. Kemudian masuk ke ini, ya masuk ke putih. Kamu ketik cron tab main E, Mas. CRO, Mas. CRO, cron tab, spasi, main E. Iya. Edit. Enter. Sheet 1, Mas. Tulis 1, Mas. Kamu pindah ke paling bawah sendiri. Kemudian kamu enter. Kemudian paste di situ. Ke kanan. Ya. Spasi. CD. Spasi. /var. /www. /html. Spasi. Dan. Spasi. PHP. Spasi. index.php. Enter. Ctrl X. I. Oke. Tulisannya sudah installing cron tab, ya. Jadi kalau ini kita nggak ngapa-ngapain, ini sudah pukul 10.13 ya waktunya ya, Mas Muhtar ya, sudah 10.13. Sekarang dicek lagi di database-nya, Mas. MySQL, spasi menu, spasi root, enter, use Muhtar, belum, select bintang from, dari spasi catatan titik koma. Kok nggak jalan, Mas? Chrome tab-mu, Mas? Chrome tab-nya kok nggak jalan? Atau mungkin tadi sudah lewat ya 10.13-nya ya? Mungkin, Pak. Ya, coba kamu edit lagi, Mas. Kamu exit. Nah, seharusnya dia nambah ya. Seharusnya dia nambah di bawahnya red, green, blue gitu. Coba kamu ketik lagi php index.php. Nah, seharusnya dia nambah seperti ini. Coba masuk ke cron tab main E, Mas. (13), 10, bintang, cd /var /www/html dan php index.php. Harusnya jalan. Coba ganti 15, Mas. Atau 16, Mas. 16 biar agak mundur. Ctrl X. Kita tunggu sampai 10.16. Harusnya jalan. Sekarang harusnya jalan seharusnya. Kalau nggak jalan berarti aneh itu sistem operasinya. Perlu dilihat lagi errornya ngebug di mana. Kok nggak jalan schedulingnya. Sekarang kamu ketik cron tab main L, Mas. Cron tab main L. Bentar.
Teman-teman, jadi tadi saya sampaikan ya, di sini adalah perintahnya. 16 ini menitnya, 10 ini jamnya, bintang-bintang-bintang artinya jam pukul 10.16 dia akan menjalankan perintah ini, cd /var/ww/html, dan itu artinya perintah yang kedua. Jadi kita bisa menjalankan di Linux itu dua perintah sekaligus, dan masuk ke php index.php. Seperti itu. Setelah ini dimasukkan, maka dia akan menjalankan si script yang tadi kita buat di index.php itu. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin tentang cron tab ini? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Mumpung ada di kelas ini. Mas Raihan, silakan Mas Raihan. Pak, itu saya izin tanya, kalau itu format waktunya itu kan pakainya UTC ya Pak, jadi dikurangi 7 kalau nggak salah. Eh, Format waktunya UTC, terus? itu jadinya schedulingnya kalau misal mau scheduling jam 10:30 gitu ya Pak, di sini dikurangi 7 jam gitu mungkin Pak. Oh, maksudnya biar sama kayak setting waktunya biar sama kayak Indonesia gimana gitu ya? Iya Pak. Oh ya, itu di Linux-nya itu Mas pas pertama kali instalasi kan. Kita kan dikasih pertanyaan tuh. Berarti ini ikut waktu di Linux-nya ya Pak? Ikut waktu di Linux-nya, bukan ikut waktu di kita. Kalau Linux-nya sudah pakai zona waktu yang kita pakai ya oke-oke saja. Coba Mas Muhtar, time date CTL Mas, ketik Mas. TEME. Bukan gitu, di kampung time data CTL. Spasi, jangan di spasi CTL. Ya, enter. Oh iya, ini masih pakai zona waktunya, zona waktu UTC ya. Oh, coba kalau dirubah nih, ayo pakai zona waktu Asia Jakarta ya. Pakainya gini Mas, time date CTL kayak tadi, jangan disambung, jangan di spasi maksudnya. Nah, spasi set main time zone, set main time zone, set main time zone, spasi Asia, A-nya besar, Asia, A-nya besar, Asia, slash garing Jakarta, J-nya besar. Enter. Kamu jalankan lagi time data CTL-nya. Nah, ini sudah berubah ya. Kita zona waktunya berubah. Nah, kalau seperti ini harusnya jalan tuh Mas Muhtar. Kamu edit dulu Mas, cron tab main E Mas. Cron tab main E, terus kamu ganti misalnya 20. Nah, 16-nya jadi 20. 10 lebih 20. Ctrl X. Kita tunggu sampai 10.20. Oke, terima kasih Mas Raihan. Tadi sudah diingatkan ya. Jadi zona waktunya harus dirubah sesuai dengan zona waktu yang kita punya, biar settingnya lebih gampang. Untuk mengubah zona waktu, kita bisa menggunakan perintah ini. Time.date CTL, set time zone Asia Jakarta. Nah, ini sudah 10.20. Coba kamu buka MySQL. MySQL menu spasi menu root.
Yus Muhtar. Select bintang from. Pasif, apa tadi? Catatan. Titik. Nah, sekarang sudah nambah ya. Ya, seperti itu caranya. Jadi nggak perlu kamu apa ya, pindah-pindah atau maksudnya jam 10 saya mau buka ini biar nanti nambah sendiri misalnya. Nggak usah gitu, tapi kita bisa menggunakan perintah cron tab atau cron job ya. Kalau di dalam Linux itu namanya cron job. Synchronous job. Asynchronous job maksudnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Silakan tugas kalian mengimplementasikan apa yang sudah dipraktekkan oleh Mas Muhtar ya, sehingga kalian bisa menggunakan cron job. Fungsinya apa sih cron job ini? Cron job ini fungsinya kalau kita diminta untuk membuat rekap data, itu biasanya kita menjalankan query itu kan lama sekali ya, misalnya datanya ada jutaan, data ribuan. Kita kalau ngejalanin itu kan butuh waktu berhari-hari dan itu akan memperlambat kinerja dari server kita. Nah, untuk itu kita buat asynchronous job. Setiap malam kita akan menghitung rekapan dan nanti akan tampil di dashboard itu jumlahnya berapa gitu ya. Supaya lebih ringan dalam proses kita melakukan eksekusi seperti itu. Silakan bertanya. Nganu ya. Nilainya kemarin rendah-rendah ya. Jadi besok prakteknya harus di ini lagi. Kalian harus praktek beneran supaya waktu pertanyaan yang segampang itu ya, kemarin itu pertanyaannya gampang-gampang banget, basic-basic banget. Tapi nilainya kok pada rendah-rendah gitu loh. Jadi nanti pas UAS jangan sampai seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, oke. Silakan kalau mau bertanya. Mbak, mau kemarin yang waktu UTS itu kan saya pakai browsernya itu Mozilla. Nah, kan kalau mau lompat ke soal berikutnya itu ada pop-up yang untuk izinkan akses kamera. Nah, waktu diklik izinkan itu langsung ke ban, Pak, 5 menit. Ya, kameramu aktif nggak? Aktif, Pak. Jadi setiap ke soal berikutnya itu pasti ada notifikasi buat ngaktifin lagi. Setiap diklik itu kadang-kadang langsung ke ban, Pak. Rofi Nur Rohman ya, coba. Oke, Pak. Kameranya aktif kemarin. Aktif, Pak. Browsermu udah update belum? Belum kayaknya. Kemarin pakai Mozilla, Pak. Belum di-upgrade. Kenapa nggak pakai Chrome? Kemarin enggak sih, Pak. Langsung kemarin pakai Mozilla aja langsung. Masalahnya belum diupdate mungkin ya. Udah nggak apa-apa. Nilai itu saya nggak begitu peduli sih sebenarnya sama nilai UTS kayak gitu. Yang terpenting kalian adalah bisa benar-benar bisa mempraktekkan ini tuh ya.
Kalau nanti kalian tak tanya di mata kuliah selanjutnya, misalnya mata Recording kuliah stopped. RPL, mata kuliah apa namanya, apapun lah yang nanti dengan saya, pasti ada kaitannya sama server kayak gini. Misalnya kalian buat program lah, buat program PHP atau buat program apa, nah, servernya mana servernya? Terus ada cron job-nya nggak, ada cron tab-nya nggak? Nah, itu nanti akan saya tanyakan. Jadi yang penting adalah kalian benar-benar menguasai ini. Kalau nggak menguasai, kalian akan terlunta-lunta pada mata kuliah berikutnya dengan Pak Anggi, dengan saya, atau dengan dosen lain mungkin itu pasti akan membahas hal ini juga. Demikian ya dari saya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah. Kita absen kalau nggak ada pertanyaan. Silakan dibuka Ellen.